Pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang buah naga, sejarah buah naga juga barangkali, terus inovasi-inovasi terbaru dari buah naga. Bersama narasumber di sini ada Deviana Ridani. insinyur gini ya. Oh, belum. Terus sama Bapak Doni Novalindri. Pak Doni sama Devi ya. Iya. Ini karena beliau lah ada inovasi terbaru yang akan diedukasikan kepada kita semua. Baik, mungkin dari Devi dulu ya. Iya. Dari Devi dulu, ini buah naga ya, namanya naga. Itu kan kalau yang namanya naga itu udah pasti dia bukan kecil. Iya. Ya, kalau dibandingkan dengan cacing gitu kan. Iya, pasti. Pasti. Jadi di buah naga ini tentu ada sejarahnya kan. Barangkali atau sejarahnya atau dari mana asal buah naga ini, silahkan kami mau minta keterangan dulu buah naga ini dari mana asalnya. Oh, kalau untuk sejarah dari buah naga itu sendiri mungkin lebih pakarnya Bapak dari sejarah histori naganya. Tapi kalau untuk naga untuk di Nagari Kamang mungkin sedikit banyaknya saya tahu terkait dengan hal itu bisa dijelaskan oleh Bapak. Tapi untuk Jadi kalau pakarnya asalnya dari mana naga, ya kalau saya rasa secara logika naga itu apa gitu kan. Naga itu adalah sebagai apa ya, di negara Tionghoa atau gimana ya. Mungkin barangkali ini pikiran saya, tapi Pak Doninya tentu kita harus cari keterangan dari beliau gitu. Oke, saya juga nggak pakar sih, cuman dari literatur yang saya baca, kebanyakan yang mempunyai buah naga ini dari Asia, termasuk Cina. Jadi karena dari bentuknya bersisik tebal, kayak identik dengan sisik naga, makanya dinamakan dia dengan buah naga. Jadi bukan berarti asalnya dari negeri naga. Belum tentu sebenarnya itu. Sampai sekarang juga kita nggak tahu itu dari mananya. Yang pasti Asia. Ya pasti memang Asia kebanyakan dari ini. Dan kalau kita lihat itu manfaatnya banyak sekali ya dari buah-buah naga. Kalau untuk kesehatan, contoh itu adalah antioksidan untuk kekebalan tubuh. Apalagi kayak sekarang zaman COVID, kita butuh sekali yang kekebalan tubuh. Terus yang kanker, terus stroke, penyakit jantung, itu banyak sekali. Itu salah satunya adalah untuk mencegah antisipasinya. Bukan gitu. Bukan mengobati. Jadi bersyukurlah kalau saya bilang ya masyarakat Kamanghile yang rata-rata setiap rumah mempunyai buah naga, otomatis mereka bisa untuk menjaga diri mereka sendiri. Berarti di dalam tubuh saya yang sehat terdapat otak yang cerdas. Begitu ya kan, Devi? Ya, benar sekali. Jadi, kalau di pekarangan kita sendiri ada antioksidan, ya obat-obatan, ada di situ kunyit juga segala macam. Apalagi buah naga yang manfaatnya banyak bagi tubuh kita. Tentu saja kita menjadi orang-orang yang sehat. Kalau, tentu saja kalau kita bisa manfaatkan, kalau dikonsumsi, kan? Jadi ini varietas ini mungkin varietasnya siapa nih? Mungkin Devi karena dari kalau varietas. Kalau dari jenis naga yang saya perhatikan di Nagari Kamanghile ada kan sekarang banyak itu warna merah, juga ada warna putih, ada warna kuning. Tetapi kayaknya lebih dominan, lebih diproduksi yang berwarna merah. Bisa jadi karena pasaran yang di luar sana sangat membutuhkan yang berwarna merah, makanya daya tarik untuk masyarakat menanam yang berwarna merah lebih tinggi seperti itu. Berarti dari varietas yang seperti itu tentu ada aja perbedaan-perbedaan gitu kan. Apa sih keunggulan dari buah naga yang berwarna merah? Keunggulannya? Kalau itu sih kalau saya di dalam mengetahui hal itu nggak begitu detail ya di dalam hal itu, tapi sepertinya dari pemasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Berarti setidaknya ada kelebihan, mungkin antioksidannya lebih kuat gitu kan, atau vitaminnya lebih apa ya. Tapi mayoritas perbandingan cuma rasa kebanyakan. Lebih enak, lebih manis itu dari yang merah dibandingkan yang putih. Gitu. Makanya lebih banyak petani-petani buah naga larinya menjadi pelihara untuk buah naga yang warna merah. Jadi pemirsa, buah naga itu ya mungkin saya pribadi yang mengetahui buah naga itu cuman merah, ternyata ada warna-warna lain juga ya, ada yang putih, ada yang pucat ya gitu ya. Jadi
Untuk pasar, karena buah naga yang merahnya lebih itu Rasanya lebih dominan, rasanya enak, lebih enak gitu kan, jadi tentu saja di pasarnya lebih bagus. Iya, benar. Jadi kemarin ini saya dengar nih Devi sama Pak Pak Doni di Nagari Kamang mengadakan penyuluhan ya, Pengabdian pengabdian dari Universitas Negeri Padang ya Pak ya. Iya. Untuk pengolahan pelatihan pengolahan buah naga. Buah naga. Nah, pengabdian ini mengabdi. Iya. Mengabdi untuk siapa? Ya, tentu saja Masyarakat. bukan untuk orang-orang berdua ini ya kan. Iya. Kalau untuk orang-orang berdua ini ya udah pasti ya bisa cari cuan di yang lain. Kalau pengabdian yang namanya pengabdian itu jelas bukan untuk diri sendiri, itu untuk orang banyak. Iya. Ya, untuk kemaslahatan, perbaikan ekonomi, kesehatan segala macam bagi orang banyak. Iya. Khususnya untuk daerah Kamang. Khususnya untuk daerah Kamang Kamang spesial Hill. loh. Kamang Hill ya. Jadi masyarakat Kamang yang menonton video ini spesial untuk kita. Jangan sampai nanti penyuluhan ini, pengabdian yang diberikan kepada kita bersama diembat sama orang lain, diambil ya orang lainnya bermanfaat bagi kehidupan kesehatan mereka, kemajuan ekonomi mereka. Jangan sampai begitu seharusnya. Tapi kalau memang kita layak apa boleh buat. Iya, Kan? benar. Nah, kemarin kegiatan apa saja bisa Devi ceritakan atau Oke, Doni saya langsung. ceritakan? Sebenarnya cikal bakalnya pengabdian ini dari tahun kemarin. Nah, Kita udah planning jauh hari, ya. tapi sebenarnya bukan hanya untuk pengolahan buah naga. Ya. Mulai dari terus terang ya, saya bukan orang yang suka dengan buah naga pertamanya, Ya, pertamanya. karena pas coba pertama bergetah. Ya, bergetah. Paling nggak suka yang apa bergetah gitu. Udah gitu rasanya kadang-kadang kurang manis gitu. Tapi pada saat saya mencoba itu yang dari Kamang Hill ya, kok teksturnya jauh lebih berbeda walaupun itu sama-sama dari Bukit Tinggi loh. Iya, iya, Ya kan? Mungkin daerah sekitar Kamang sendiri tapi Foto tanah ya mungkin ya. mungkin Curah tapi rasa hujan. beda. Ya. Kadar getahnya jauh lebih sedikit, bahkan saya nggak ngerasain getahnya sama sekali gitu, dan teksturnya jauh lebih manis. Nah inilah salah satu kelebihan dan cikal bakalnya, kayaknya saya pengen bikin kegiatan di Kandagaran Kamang. Berarti target untuk inovasi-inovasi terbaru, karena Nagari Kamang ini menghasilkan buah naga yang spesial. Iya. Boleh dikatakan super ya kalau Iya. seperti itu kan super itu Ya, berarti tanahnya Berarti bagus. tanahnya Struktur bagus, tanah, ya kan? Nah, sekarang tinggal bagaimana kita manfaatkan ya lahan kita untuk menanam buah naga, dan naga yang kita tanam itu otomatis super ya kan? Iya, benar. Walaupun bibitnya sama. Sama. Kita ambil bibit dari luar, Iya. tapi ketika kita tanam di Nagari Kamang, dia Hasil. akan menghasilkan buah yang berbeda, Iya, benar. tekstur yang berbeda ya. Iya. Nah, berarti getahnya kurang, rasanya Rasa jauh lebih manis. Jauh bahkan lebih mungkin manis. kalau kita makan mentah aja, dipotong mentah kayak jambu atau Iya. segala macamnya, lebih rasanya kita nggak Lebih segar. begitu geli ya. Iya, benar. Nah, kalau Iya. getah kan Iya, geli. itu salah satu yang saya nggak suka dulu ya. Iya, sama. Saya juga dulunya juga nggak suka juga buah naga. Kalau udah sakit, baru ingat buah naga. Oh iya, buah naga ya. Tapi dia banyak. Padahal buah naga ini sebenarnya bukan mengobati. Nah, berarti ada pencegahan gitu kan dari segala macam serangan atau penyakit yang. Karena kandungan gizi dan vitamin yang banyak tadi. Nah, Nah itu yang pertama. Terus yang kedua saya lihat lagi dari masyarakatnya sendiri yang sangat aktif gitu Iya. kan. Iya. Kenapa nggak kita coba pengolahan buah naga? Tapi saya pengennya konsep dari awal bukan hanya mengolah buah naga, Iya. tapi bagaimana kalau bisa kita patenkan buah naga ini tadi itu menjadi prioritas milik dari Pas Kamang dari Hill ya. Ya paten loh ya. paten. Gitu ya. Nah, jadi ini yang sedang saya usahakan juga, termasuk nanti mulai dari mengkemasnya, mendesain logonya dan semuanya, sehingga bukan hanya rasa yang enak tapi dengan tampilan yang bagus, otomatis juga Meningkat. harga jual juga bisa Tinggi. tinggi lah gitu ya. Jadi otomatis juga ujung-ujung peningkatan untuk ekonomi. perekonomian masyarakat. Kalau soal tanah kita nggak ragu lagi. Iya. Tanah kita udah oke. Iya. Ya, tanah ya dulu kita ingat jeruk ya. Limau. Kita di jeruk limau Vanile. ya. Vanile segala Coklat. macamnya, berarti
cara kita mensyukuri bukan hanya sekedar membacakan alhamdulillah tanah kita bagus begini kan, atau kita beritakan atau kita ceritakan kepada orang anak cucu bahwa tanah kita bagus, tapi kita manfaatkan lahan-lahan mati. Ini jujur saja mungkin Devi kemarin sama Doni ke Nagari Kamang pasti melihat banyaknya lahan tidur. Iya benar. Ya kan? Nah, tapi walaupun begitu, tapi ada juga orang yang kreatif, orang yang betul-betul ingin membudidayakan, atau mungkin dalam pikiran mereka berpikir bahwa buah naga ini bisa untuk meningkatkan ekonomi finansial gitu kan. Ada yang di pekarangan kan, sementara dia tidak punya lahan, berarti dia nanamnya cuma di pekarangan kan. Itu banyak juga. Kemarin saya pulang buah naga, tapi kok di pekarangan, kenapa tidak serius kan? Nah, apa yang terfikir kira-kira bagi Devi sama mungkin Devi lah, Devi orang Kamang ya, ini Pak Doni orang mana ya? Saya orang Padang. Orang Padang ya kan. Padang berarti kalau pusat bibit-bibitan di Padang nih, Lubuk Menturun ya kan. Itu udah itu jadi sentra bibit pembibitan. Nah di Kamang bibitnya dari Lubuk Menturun ditanam di Kamang, bibitnya di Lubuk Menturun ditanam di daerah lain, tapi lebih bagusan di Kamang loh. Jadi kita harus mikir. Nah untuk Devi inovasi apa yang kira-kira kemarin disampaikan kepada masyarakat tentang buah naga ini? Oh ya, dari pelatihan yang kemarin ya Pak ya. Dari pelatihan beberapa hari di Nagari Kamahilya bersama ibu-ibu PKK Nagari Kamahilya, yaitu ada beberapa jenis olahan makanan. Yang pertama yaitu seperti jelly naga, terus dodol naga, terus ada juga cupcake dari naga, terus apa dia? Oh, puding naga juga. Puding naga juga. Juga ada puding naga. Terus ada selai naga. Selai dari buah naga gitu. Jadi bisa nanti dikasih untuk topping roti juga. Terus kalau lu dari selai itu juga diolah bisa jadi nastar. Untuk ibu-ibu tuh sangat antusias. Jadi lebaran besok dia nggak bikin nastar nanas lagi, tapi nastar dari buah naga gitu. Jadi dari kegiatan kita beberapa hari sekitar 32 orang ya Pak ya, yang mengikuti itu sangat antusias sekali. Itu dari pagi sampai sore mereka tidak berhenti untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dan ingin ada tindak lanjutnya dari Bapak juga. Nah, berarti kita ada antusiasnya, masyarakat Kamang ada antusiasnya. Dan kedepannya tentu saja realisasinya. Realisasi kita harus didukung oleh infrastruktur, terus pemerintahan Nagari, utamanya Nagari. Jangan sampai nanti ini adalah siaran konten yang akan ditonton oleh orang banyak. Ini peringatan bukan bagi orang Kamang. Tapi keuntungannya kita tanah, belum tentu orang itu berhasil. Iya benar. Belum tentu. Misalkan orang pun daerah luar pun ingin membudidayakan buah naga, tapi nanti hasil buahnya, tekstur buahnya atau kelezatan buahnya beda dengan Nagari Kamang. Ya kan? Nah, ketika orang Kamang sendiri yang bisa memanfaatkan lahan-lahan tidur mereka, terus belajar untuk mengolah hasil, misalnya olah hasil buah naga, tentu saja kemungkinan terbesar kita adalah orang yang pertama yang di depan, benar. Karena kualitas buah naga yang kita miliki. Nah kemarin juga di situ ada nggak tutorial atau cara-cara yang diberikan kepada masyarakat? Ada, sudah disediakan waktu itu ya Pak ya, semacam buku panduan di dalam pengolahan buah naga. Lalu ketika kegiatan kita juga memvideokan, sehingga ketika ibu-ibu akan mengulang kembali kegiatan itu di jorong masing-masing bisa dilakukan kembali. Gitu. Dan terbukti kemarin ya pada saat ada nikahan daerah Kamang, mereka sudah langsung mempraktekkan bikin puding buah naga. Puding buah naga waktu pesta nikahan. Setelah acara. Nah itu nanti dengan jarak cuma berapa hari. Jadi itu nanti bisa juga itu jadi catering, gitu kan? Kalau kita yang namanya olah hasil kita itu bagus, ya dengan berangsur-angsur bisa disukai, diminati oleh masyarakat, tentu saja tidak tertutup kemungkinan kita bisa buka catering, buah naga itu setidaknya. Kan? Namun di sini mungkin yang namanya kehidupan, ya apalagi di zaman sekarang ini, orang mikirnya dampak ekonominya apa sih? Gitu.
untuk itu. Kalau ini terrealisasi, produksi atau olah hasil dari buah naga, tentu pertumbuhan ekonomi di Negari Kamang itu baik. Iya. Nah, selain infrastruktur tadi, secara detailnya, misalkan apa yang kita harapkan, apa yang Devi harapkan atau Pak Doni harapkan, infrastruktur apa? Seperti Contoh apa? ya, pada saat istirahat saja jalan keliling dekat sekitaran dengan kelurahan dari Kamangili aja gitu. Saya lihat itu sebenarnya kan potensi banyak, tempat banyak kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan? Minimal itu adalah menjadi lab mereka. Jadi otomatis orang bisa membeli di sana juga, melihat oh begini loh cara kerjanya. Gitu. Karena jarang sekali orang yang melihat beli produk bagaimana cara bikinnya, kan karena orang nggak tahu, taunya kan hasil jadi. Ini salah satu adalah nilai plus promosi untuk belanja di tempat kita gitu loh. Salah satunya. Kayak gedung Sanawiyah itu dah, gedung Sanawiyah yang lama tuh kan itu tuh kan kosong gitu kan, bisa yang di atas kan, itu bisa dimanfaatkan misalnya seperti itu. Ditambah lagi posisi gedung tuh di tengah-tengah, dekat masjid, dekat kantor wali nagari, dekat sekolahan seperti itu. Jadi begini, kalau kita sudah antusias, jangan sampai pengabdian, ini kan namanya pengabdian tadi ya, jangan sampai pengabdian dari Pak Doni atau sama Devi ini sia-sia begitu saja. Jadi ayo kita sama-sama berpikir bagaimana kelanjutannya. Kan yang pasti permintaan mungkin ke pihak pemerintahan atau dari wali nagarinya atau pemerintahan kabupaten juga mungkin kami di sini membutuhkan laboratorium. Kalau misalkan ada ruangan, ada gedung, fasilitas yang bisa ditempati dulu, mungkin saja ini anggota dewan mana ini kan saya sampaikan ke ya boleh juga Novi Irwan atau Zul Ihsan Sikumbang boleh, nanti kita bicarakan ya, mudah-mudahan ini penyambung suara kita di DPRD Kabupaten. Dan kalau Novi Irwan udah ketua ya? Iya, ketua DPRD Kabupaten Agam. Anak Nagari Kamang juga. Nagari juga. Kamang ini adik saya Novi Irwan, mudah-mudahan mendengar juga. Ayolah kita sama-sama bahu membahu untuk membangun nagari. Nah sekarang menurut riset mereka berdua, buah naga ini yang tumbuh di Nagari Kamang adalah buah naga super, walaupun bibitnya sama dibawa dari luar. Kalau berarti tanah kita, ayo kita manfaatkan. Nah, mungkin bisa kerjasama lagi dengan pertanian, sehingga buah naga ini akan tetap mungkin lebih banyak lagi untuk di daerah Kamang sendiri gitu loh. Iya, Masya Allah. Berarti tidak tertutup kemungkinan kita akan bisa maju di sini. Dulu kita pernah maju di Jeruk atau Limau Manis. Kan pernah maju. Kenapa? Daya juang kita lebih tinggi. Lahan kita tidak ada yang tidur. Benar. Setelah itu kita beralih ke vanile. Tiba di vanile nggak ada lahan yang tidur. Nah, sekarang saya juga sendiri sangat prihatin. Jujur saja, saya prihatin. Tapi gimana? Saya udah jadi orang rantau sekarang. Kan nyari duit, nyari hidup di rantau. Seandainya saya di kampung pun saya akan mengabdi. Setidaknya saya jadikanlah lahan mati ini dimanfaatkan untuk budidaya. Jadi begini, kalau kita pengen jadi sentra apa? Sentra naga. Ya udah kita patenkan kita jadi sentra naga gitu kan. Dulunya kita sentra kelompok Kamang, ya kan? Kita nggak sentra lagi, udah Payakumbuh, udah ke sana, udah di Silungkang, udah di Batu Sangkar. Itu kenapa separuh hati? Maaf saja kita masih separuh hati. Ya, untuk mencari pasarnya juga kita separuh hati. Persatuan kooperasi kita masih separuh hati, ya kan? Nah, ini saya harapkan untuk pemerintahan dari jorong dulu, dari jorong lah dulu, ya kan? Kita bentuk kelompok-kelompok. Dulu saya ingat tahun 80-an itu ada kelompok Tani Sasa namanya. Ya kan?
Poktan Sasa, kelompok tani Sasa Sayo Sakato Nagari Kamang Hilir. Sehingganya jeruk Nagari Kamang Hilir, banjir pun jeruk di luar masuk ke pasar, dia akan tetap kalah dari jeruk Kamang Hilir, jeruk Kamang Hilir. Ya kan? Jadi ayo kita ingat dulu kan histori kita, histori Nagari Kamang kan. Pingin enggak kita seperti itu lagi? Jangan sekedar nanti dikasih penyuluhan udah ini terus tidak terrealisasi. Iya benar, itu yang kita takutkan sebenarnya udah. Dan kami setelah acara pengabdian ini tidak hanya sekedar ini, masih memikirkan program-program apa yang akan kita lanjutkan ke depannya gitu. Apakah kita juga kerjasama dengan pemerintahan kabupaten bidang UMKM juga, nanti kita akan ke sana, dan juga kerjasama dengan UNP seperti yang dibilangkan Paten dari universitas ya Pak ya. Terus untuk pasar sendiri, karena kita sekarang sudah berada di era digital, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Benar. Saya sendiri selaku pegiat atau memang cari duitnya di digital, ya kan, konten kreator. Lihat sekarang ada di Instagram, promo di Instagram. Kita punya selebgram yang dibayar, bisa dibayar dulu gitu kan. Tentu saja kalau produksi kita ya memang kelasnya, memang kualitasnya jauh beda dengan yang lain, tidak tertutup kemungkinan di pasar kita menang. Iya. Ya kan? Dan terkait dengan dari pelatihan, tidak hanya sekedar olahraga ya Pak ya, Bapak juga mengarahkan ke arah digital marketing, baik itu desain produknya, itu semua detail udah dikomplekskan sama Bapak. Berarti dari mungkin dari penanaman ya, dari dasar berarti. Iya, kalau penanaman nanti mungkin dengan pertanian. Pertanian kerjasama. Tapi mungkin kita yang dari buah jadinya. Buah jadinya. Mungkin planning saya sih dari awal ya buah naga ini bisa kita patenkan. Bahwa ini adalah punyaan dari negara Kamang Hilir. Nah, belum berikut olah-olahannya juga. Belum lagi nanti mungkin untuk tempat-tempatnya tadi, misalnya untuk desainnya tadi, misalnya untuk selainya seperti apa. Pokoknya itu adalah marketing ya. Nah, dan terus terang kemarin kita cukup surprise, senang walaupun agak-agak miris juga. Sebenarnya kita cuma targetin 25 orang. Tahu naik jadi 32 orang. Ngelihatnya loh ini kayaknya ibu-ibu di atas usia 30-an, di atas kan? Udah usia senja ya. Biasanya kan kayak gitu tuh ada hot-hotnya di awal. Tapi nanti pas terakhir nanti menghilang sesuatu. Tapi enggak, mulai dari datang sampai dengan selesai ini memang sebelum kita suruh pulang dia belum pulang gitu. Dan diacungin jempol lagi ternyata pada kreatif. Nah, jadi yang mudanya mana? Yang muda juga. Saya jadi pertanyaan, yang mudanya ada? Ada. Kami sistem dari 32 orang itu ada yang umurnya udah ibu-ibu juga, yang mudanya ada juga yang masih tamat SMA juga. Jadi kita nyampur gitu. Nyampur. Nah, itu patennya mantapnya memang gitu. Yang ngaturnya itu Teh Dona. Oh, Dona di Batubarago ya? Teh Dona Batubarago, sekretaris PKK. Dan iya mereka bikin kayak nastar itu bisa bikin macam-macam bentuknya gitu. Jadi kelihatan wah ini kreativitas, oke kita tinggal poles sedikit, ini pasti udah jadi. Jadi mungkin untuk itu kita membutuhkan labor, terus ruangan untuk apa? Pelatihan ya? Iya, pelatihan. Pelatihan olah hasil. Terus mungkin sekaligus di situ termasuk fasilitas untuk pemasaran. Iya. Nah, untuk pemasaran sekarang ini apa yang tidak bisa? Iya benar. Ya. Jadi kita jangan bergantung ke impor. Iya. Kalau kita bergantung ke impor, ini jujur saja, saya mikirnya jadi importir mungkin udah wah. Iya. Tapi kemana uang kita? Kalau yang namanya impor, barangnya sampai di sini, uangnya sampai di sana. Iya. Ya kan? Akhirnya kita inflasi. Uang nggak ada lagi di Indonesia. Apalagi Nagari Kamang, ya kan? Nah, sekarang kita mikir Nagari Kamang aja lah gitu. Ya kan? Bisa jadi Kota Bukit Tinggi membutuhkan produksi kita, ya kan? Karena dia adalah kota. Terus mungkin ibu kota kabupaten atau provinsi membutuhkan produksi kita. Ya udah kita bikin stok banyak, ya kan? Tergantung kita nanti pemerintahan daerah yang di bawah-bawah jorong ke nagari ke kecamatan, lobby lah ke pemerintahan tingkat 2 atau tingkat 1. Terus di sini kan ada rumah dagang juga ada Pak. Yang di Katib Sulaiman apa namanya? Yang Daben sama Daben kemarin. Pernah juga itu Daben itu kepala dinasnya itu kalau nggak salah. Jadi kepalanya untuk pemasaran industri. Jadi tidak tertutup kemungkinan bagi kita. Kan.
Terus tambahan lagi udah terkait dari program UMKM ini, berdasarkan harapan dari Kemendes ya, bahwa setiap desa itu harus mengembangkan potensi desanya. Makanya pemerintah pun juga sebenarnya juga mendukung, tergantung dari gerakan ibu-ibunya, masyarakatnya di dalam hal ini seperti itu. Kalau untuk Nagari Kamang sendiri, jalan-jalannya indah semua. Ya, benar. Dibedakan dengan kampung sebelah ya kan. Jadi jalannya indah, bunga-bunganya berwarna-warni. Iya, sangat. Jalan. Bagus, Nagari Kamang bagus. Sifat kegotong royongan kita masih tinggi, masih seperti yang dulu. Nagari Kamang masih seperti yang dulu. Jadi tinggal kita membenahi soal ekonomi. Iya. Ya, apa gunanya misalkan kampung kita betul-betul indah, tapi untuk ini kita masih, untuk ekonomi kita masih agak di bawah gitu kan. Bukan karena rezeki tidak dikasih, Iya, ya usaha. kan? Lahan kita mati kita biarkan begitu. Sayang kan? Sayang gitu kan. Nah, ketika sudah ada penyuluh dari pertanian, juga dari UNP ya. Iya, Bapak dari Dari Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang. Ayo, Kemon, kita berangkat. Kita pastikan bahwa kita bisa untuk membudidayakan buah naga, terus memproduksinya serta memasarkan. Iya. Karena begini, selama ini kenapa kita negara Indonesia lah, jangan cerita negeri Kamang ya, nanti kita saya sendiri saya orang Kamang ini nanti kan kok tuduhannya ke orang Kamang aja semua, karena kita pasarnya masih belum dapat. Negara Indonesia pun begitu juga karena kita pengolahannya, pasarnya kita masih dikuasai ya segelintir orang gitu. Iya, benar. Kita sendiri tidak mau belajar marketingnya seperti apa, ya kan, kemana, padahal di era digital ini sangat mudah, open gitu kan, fleksibel, kita bisa cari tutorial, kita bisa cari, nggak ada sini di sini, nggak ada di sini ya, pasaran kita cari pemasaran buah naga sebenarnya kita bisa gitu kan. Nah, untuk masyarakat kan yang tadinya kita berharap ke pemerintah, dari Jorong sampai ke kalau bisa kabupaten dan provinsi ya. Kecil, RI tingkat 1. Oh iya. RI 1. RI 1. Kita bisa RI 1 lah, ya kan. Ada yang spesial dari Indonesia apa ini, gitu kan. Nah, sampai seperti rendang, kasur rendang juga. Iya, kan? benar. Makanya Bapak dari awal sudah memikirkan untuk paten. Jadi kita bukan hanya mengharumkan nama Nagari, provinsi, negara juga sekalian. Iya, benar. Dan kita ikut kerjasama dari berbagai stakeholder yang terkait, baik itu masyarakat dan juga pemerintahan setempat, dan semuanya itu yang akan kelanjutan dari kegiatan kita ini, tidak hanya sampai pengabdian yang sekedar pengabdian seperti itu. Jadi harapan saya sendiri juga sebagai host malam ini, pengabdian ini lanjutkan. Iya, benar. Insya Allah. Sebagai PR ya Pak ya. Jadi begini, kita tidak mungkin langsung menjadikan sekian banyak orang berhasil. Benar. Cukup satu sebagai contoh. Kalau sudah terbukti? Siapa yang betul-betul ingin, siapa yang betul-betul antusias, betul-betul pingin dia seperti apa yang kita harapkan, cukup satu. Tapi kalau seandainya bisa semua, alhamdulillah langsung semuanya, karena kita namanya mengajar satu murid, ya kan, cuma satu murid, anggaplah dia berhasil, kita belum dikatakan berhasil. Ya kan? Itu tergantung kepada masyarakat Kamang Ilir semuanya, itu kan ingin berhasil semuanya. Di sini nggak ada iri dengki, kita berhasil semuanya, ya udah, ya kan. Yang kemarin dikasih zakat, tahun besoknya mengeluarkan zakat, gitu kan? Benar. Iya, benar. Kenapa? Karena kita bahkan mungkin bantuan untuk bibit naga atau misalkan sewa tanah, ada yang ini lahannya mati, orangnya tidak ada di kampung lagi, nggak ada yang mau menggarap lahan, kita bantu untuk sewa tanah bisa, ya kan? Saya sendiri mungkin barangkali kalau ada rezeki kita bersedia untuk itu, ada yang sewa lahan, tapi tentu saja kita ada manajemen, terus kriteria yang mau mengerjakan. Misalkan orang udah umur 70 tahun, dia mau ngontrak tanah, saya mau mengajukan proposal untuk ngontrak tanah ini, sorry, nggak mungkin rasanya gitu kan, kecuali muda-muda, ya kan, yang muda-muda mengajukan, saya semangat sekali, tapi saya di orang tua saya nggak punya tanah Pak, terus ada tanah, saya nggak punya modal,
akan didukung, akan disupport. Gitu kan akan ada donatur nantinya. Jangan takut gitu kan, yang penting lahan kita jangan sampai mati. Iya benar. Ya. Terus ada lagi kira-kira? Jangan takut untuk berinovasi. Jangan takut untuk berinovasi. Iya. Sama. Karena sebenarnya buah naga dijadikan apapun tetap enak. Gitu. Ya sekarang mungkin awal orangnya mungkin tahu dari cuma sebagai cemilan, ya minuman, ya kan. Bisa saja nanti es krim dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau bisa kita closing, orang sukses adalah orang yang menghindari dari posisi aman. Ya kan? Kalau orang hanya mencari posisi aman, orang tidak akan pernah sukses. Gitu. Jadi satu lagi, orang yang hanya ingin melakukan hal yang mudah, dia suatu saat akan hidup susah. Tapi orang yang berani untuk melakukan hal yang sulit, suatu saat dia akan sukses. Wassalam, Kamang TV Padang memberitakan bersama Devi dan Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.